Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian, NPM 20100101338. Video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek 1 dengan program Java. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kelas, objek, metode, atribut, dan konstruktor. Sebelum kita membuat program Java-nya, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian-pengertian apa itu kelas, objek, metode, atribut, dan konstruktor. Yang pertama yaitu ada kelas. Kelas adalah struktur dasar dari PBO yang merupakan rancangan dari suatu objek. Kelas adalah gambaran umum dari suatu objek. Sedangkan objek adalah representasi dari kelas atau bentuk nyata dari kelas. Kemudian ada metode. Metode dalam pemrograman Java adalah sebuah blok program terpisah di luar program utama yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Tujuannya untuk apa? Untuk memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Kemudian ada atribut. Atribut merupakan karakteristik dari suatu kelas. Atribut ini berupa suatu variabel yang terletak tepat dalam kelas. Kemudian ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Biasa metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi NetBeans IDE 8.2. Kemudian di sini saya sudah membuat sebuah Java main class-nya. Kita coba terlebih dahulu aplikasinya apakah bisa dijalankan atau di running dengan cara kita ketikkan cout println-nya. Di sini misalkan saya akan memunculkan teks hello world. Oke, kita run. Oke, bagian outputnya sudah muncul teks hello world, berarti aplikasinya sudah bisa dijalankan. Oke. Kemudian di sini saya akan mencontohkan cara membuat class dengan cara kita ketikkan class di dalam PageCake mahasiswa dengan cara misalkan di sini saya akan membuat mahasiswa, kita ketikkan kelas kemudian mahasiswa, kemudian kita masukkan kurung kurawal. Biasanya bentuk kelas itu diawali dengan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Oke, kemudian kita akan membuat objek di bagian main class. Di dalam main class-nya kita akan membuat objek. Misalkan yang pertama kita tuliskan nama kelasnya terlebih dahulu mahasiswa. Selanjutnya kita masukkan nama objeknya, di mana nama objek ini akan menjadikan wadah atau untuk menampung data-data yang akan dimasukkan. Nantinya kita akan memanggilkan si objek. Misalkan nama objeknya adalah MHS1. Misalkan mahasiswa 1 sama dengan keywordnya untuk membuat objek yaitu new, kemudian ketikkan kembali kelasnya tadi mahasiswa menggunakan tanda kurung lengkung, kemudian kita tutup dengan titik koma. Ini adalah untuk membuat si objek. Oke, dan ini adalah kelasnya. Oke, selanjutnya saya akan coba membuat atribut. Atribut itu apa? Atribut itu sama seperti variabel, jadi dia menggambarkan karakteristik kelas seperti data mahasiswa,
dan di dalam mahasiswa misalkan ada nama, NPM, jurusan misalkan, ada NIM dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menambahkan atribut. Cara membuat atribut yang pertama, kita masukkan tipe datanya terlebih dahulu di dalam kelas mahasiswa. Misalkan tipe datanya saya menggunakan string, nama, kemudian kita tutup dengan titik koma. Ini adalah salah satu atribut. Kita coba memasukkan di mahasiswa 1 dengan cara MAS, kita panggilkan mahasiswa satunya, kemudian dot nama sama dengan, baru kita inputkan si datanya. Berhubung dengan string, kita menggunakan tanda petik. Misalkan di sini namanya adalah Alfian. Kemudian kita tutup titik koma. Kemudian kita coba memanggil si mahasiswa satu ini, apakah benar tidak nama mahasiswa satu ini adalah Alfian, dengan cara kita ketikkan cout println, kemudian kita masukkan mhs1.nama. Oke, kita jalankan. Oke, di output benar mahasiswa satu adalah Alfian. Kemudian kita coba memasukkan di bagian, mungkin di sini kita tambahkan string nama mahasiswa, kemudian tambah mahasiswa. Oke, kita coba running. Oke, sudah selesai. Oke, sudah. Ini baru satu data yang kita masukkan. Kita coba memasukkan data kedua. Coba kita memasukkan objek di sini. Misalkan MHS2, mahasiswa 2. Kemudian new mahasiswa. Kemudian MHS dulu kita copy paste saja. MHS2 misalkan. Kemudian di sini put. Oke, kemudian kita sistem printnya kita copy paste. Oke, mahasiswa 2. Oke, kita coba running. Oke, sudah masuk di bagian output. Kemudian kita membuat, sekarang kita coba menambahkan atribut ketua, misalkan string npm tutup titik koma. Kemudian di bagian sini pun kita tambahkan, kita masukkan npm-nya. npm misalkan npm saya 2010010138. Kemudian di bagian objek kedua kita tambahkan npm-nya, kita masukkan npm-nya 2010100138.
601. Untuk pemanggilannya juga kita tambahkan npm. Untuk MAS2 nya kita copy paste. Oke, npm, coba kita run. Oke, sudah masuk npm-nya. Di sini ada error. Oke, di sini lupa kita rubah dulu npm. Oke, kita coba run lagi. Oke, sudah sukses. Kemudian kalau ini seperti agak panjang, kemudian saya akan mencoba menggunakan metode dan konstruktor. Metode itu sama seperti fungsi, di mana cirinya menggunakan parameter konstruktor. Konstruktor sendiri itu salah satu metode di mana nama metodenya menggunakan sama seperti menggunakan kelas. Jadi misalkan di sini nama kelasnya itu adalah mahasiswa, berarti nanti metodenya itu juga mahasiswa. Misalkan di sini saya beri komentar ya, metode konstruktor. Jadi metode konstruktor ini ada beberapa jenis seperti menggunakan parameter dan ada juga yang tidak menggunakan parameter. Di sini saya menggunakan dengan parameter ya, parameter. Kemudian kita membuatnya di dalam bagian body mahasiswa. Mahasiswa kurung buka kurung tutup seperti ini. Kemudian kita buat bodinya. Oke, bagian parameternya kita masukkan atributnya. Jadi atribut parameternya itu sama seperti variabelnya, cuman dia berada di dalam kurung lengkung ini. Jadi kita masukkan contoh tipe datanya string nama. Untuk pembedanya kita buat input nama. Oke, kemudian untuk nama npm-nya kita tambah koma, kemudian string input npm. Oke. Oke, kemudian kita deklarasikan dulu untuk menginput nama nilainya yang mana. Kemudian di sini saya akan menyamakan nilai yang ada di dalam atribut si kelas mahasiswa ini supaya sama nilai dengan si yang ada di dalam konstruktor ini. Jadi saya deklarasikan nama sama dengan input nama titik koma, kemudian bawahnya npm sama dengan input npm. Oke, koma. Pemanggilannya agak berbeda. Pemanggilannya di sini saya akan tambahkan cout println. Di sini sebenarnya bisa, cuman agak kepanjangan, kita delete terlebih dahulu ya. Coba delete terlebih dahulu. Oke. Nanti di sini terlihat error. Dan di bagian main class ini akan terdapat error di mana statusnya adalah quoted string. Jadi ada error di bagian parameter
untuk si mahasiswa ini, karena di sini kita akan memasukkan dua buah string input nama dan input npm. Di sini kita akan langsung menginputkan nilainya. Jadi misalkan di sini kita ketik ulang mahasiswa input, kita masukkan string input namanya dulu Alfian, kemudian selanjutnya saya beri koma, kemudian string kita masukkan npm 2010010138, kemudian untuk mahasiswa duanya kita masukkan Putri, kemudian npm-nya 20101061. Oke. Sekarang kita coba panggilkan di bawah. Kita ketikkan si outprintln-nya. Kemudian kita langsung saja kita masukkan di sini biar langsung. Oke, si outprintln. Kita masukkan nama, kemudian tambah nama, kemudian npm. Jadi salah satu ciri konstruktor itu biasanya ketika si kelas yang dipanggil atau setidaknya akan tampil sekali di bagian output. Jadi akan ikut terpanggil sekali. Saya coba run. Oke, di sini ada error. Oh iya, di sini lupa. Nah, npm-nya lupa dirubah. Kemudian kita Oke. Padahal kita di bagian Java main class-nya itu belum ada kita buat system of friend-nya, tapi sudah terpanggil. Sampai di sini misalkan mau menambahkan atribut. Misalkan atribut berikutnya itu jurusan, string jurusan, maka yang diedit adalah bagian kelasnya. Kemudian untuk konstruktornya kita edit string input jurusan. Kemudian bagian sini kita juga tambahkan jurusan input jurusan. Kemudian bagian sheet outprintln-nya kita dipaste, kita masukkan jurusan. Kemudian di sini akan terlihat ada error. Kemudian kita tambahkan nilai parameternya pada objek. Misalkan kita tambahkan titik koma string. Di sini misalkan si Alfian ada jurusan adalah TI dan Putri ini misalkan jurusannya adalah SI. Kita coba tes, kita run. Oke, ada error lagi. Nah ya, errornya di sini jurusan. Oke,
Oke, di sini sudah bagian outputnya terpanggil. Kemudian saya akan menambahkan membuat di sini ada jeda. Saya akan menambahkan tanda plus string and oke. Oke, sini sudah ada jeda. Oke, ini adalah contoh menggunakan metode konstruktor. Yang pertama tadi kita sudah bisa membuat kelas, kemudian kita sudah membuat objek, dan kita menggunakan metode konstruktor menggunakan parameter. Karena parameternya lebih dari satu. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Mohon hilap jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.